Nah, untuk membuka aplikasi MPD SMA, pastikan sudah melakukan instalasi. Maka di desktop akan tampil shortcut MPD SMA, tinggal double klik, atau bisa juga langsung di browser, misalnya dengan Google Chrome. Nah, di sini di URL-nya ketikkan localhost /28411, maka akan tampil halaman login. Nah, untuk administrator tahap pertama, login defaultnya dengan menggunakan usernya itu adalah administrator, sedangkan passwordnya itu adalah admin mpd @maltim. Nah, kalau sudah, pilih semesternya ya, karena baru pertama semesternya yang aktif hanya 1. Kemudian klik login. Ya, maka akan tampil halaman depan administrator. Ya, ini halaman depan administrator yang berisi beberapa informasi: jumlah siswa, jumlah guru aktif, jumlah ekstrakurikuler, dan seterusnya, jumlah user yang sedang online, dan seterusnya. Ini tampil di halaman depan. Nah, di tahap pertama yang harus dikerjakan oleh administrator itu adalah menyiapkan data-data referensi sebelum Bapak Ibu guru bekerja. Adapun data referensi yang dipersiapkan itu adalah, yang pertama adalah mengambil data dapodik, kemudian membuatkan data user, kemudian menyiapkan data referensi, ya, memperbaiki data referensi yang ada di dapodik, serta menyiapkan data referensi lokal. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita ambil data dapodik. Namun sebelum mengambil data dapodik, ya, kalau ini diklik, nah ini tampak disconnect ya. Ini penyebabnya karena kita belum memasang web service untuk koneksi ke dapodik. Nah, kita misalkan dalam hal ini server dapodik itu ada di komputer lain ya. Saya coba akses dapodiknya. Ya, ini adalah server dapodik, yaitu pada IP 192.168.1.33.25774. Nah, silakan coba login. Ini adalah dilakukan oleh operator. Nah, di sini di dapodik pastikan kita sudah membuatkan web service ya. Kita coba dulu buka di dapodiknya di bagian halaman depan, kemudian dilihat di pengaturan. Nah, kemudian di sini ada web service di dapodik. Nah, silakan buatkan dulu web service untuk aplikasi yang kita bangun ya. Kita daftarkan dulu ya dengan cara klik tambah ya. Kemudian nama aplikasinya misalnya ya. Kemudian IP address-nya ini diisi dengan IP server Eraport atau IP address-nya ini diisi dengan IP server MPD SMA. Nah, di mana aplikasi MPD SMA ini dipasang pada server dengan IP ya. Kita coba tes IP-nya ya. IP-nya itu adalah 71 ya, 192.168.1.71. Nah, sehingga di dapodik kita daftarkan ini adalah 192.168.1.71. Ini adalah server MPD ya, tempat instalasi MPD. Nah, kemudian tinggal simpan. Nah, ini ya, kita sudah ya. Nah, sekarang untuk key-nya ini di generate secara default oleh dapodik ya. Nah, kita copy ya, salin token ya, pastikan kita benar. Nah, ini tokennya saya Ctrl C. Nah, selanjutnya bagaimana cara memasangkan web service yang sudah dipasang di dapodik ini ke MPD. Langkahnya ya, kita kembali lagi ke bagian MPD ya. Nah, kita klik di web service dapodik. Nah, di web service dapodik kita daftarkan dulu tambah data web service ya. Nah, nama aplikasinya misalnya app mpd SMA. Nah, ini adalah alamat IP server MPD SMA. Ini adalah alamat IP MPD
ya, server MPD 192.168.1.71. Sedangkan ini adalah IP server Dapodik 192.168.1.33. Key-nya ini yang kita sudah daftarkan di Dapodik ya, kita dapatkan Ctrl V karena tadi sudah di copy. NPSN sekolah ini pastikan benar 5 diisi dengan NPSN sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sudah simpan. Oke. Nah, sebelum kita pergunakan, kita coba tes dulu koneksinya apakah berhasil atau tidak untuk connect ke Dapodik. Tes koneksi. Oke, berhasil. Ya. Nah, kalau ada kesalahan maka di sini tidak berhasil ya. Oke, kalau ini koneksinya sudah berhasil, maka kita ambil data Dapodik dengan klik ambil data Dapodik, ambil data Dapo. Nah, di sini langkah pengambilannya harus terurut mulai dari awal, makanya ini yang bisa aktif pertama itu adalah data sekolah dulu, baru data guru, data siswa, data transaksional. Ya, ini harus berurut ya. Kita mulai dari yang pertama, update data sekolah. Oke, sudah berhasil. Kemudian baru aktif yang ini, yang kita lakukan update yang berikutnya, update data guru. Iya. Oke, berikutnya yang ketiga update data siswa. Ya, tunggu sampai prosesnya selesai. Sudah. Oke. Yang terakhir nanti ini adalah update data transaksional. Oke, sudah ya. Nah, berarti data Dapodik sudah diambil. Kita lihat di dashboard. Oke, ini hasilnya untuk semester yang diambil. Oke, untuk memastikan silakan di logout dulu, sign out ya, kemudian login lagi, ulang. Ya, semesternya yang aktif adalah hanya ini. Oke, login ya. Kalau sudah, silakan dilanjutkan langkah berikutnya. Setelah ambil data Dapodik sudah diambil, sudah semuanya diambil. Kalau mau diproses ulang, lakukan proses yang sama seperti tadi ya, tinggal diambil, diupdate. Kalau ada perubahan di Dapodik, diupdate lagi melalui menu ini. Nah, langkah berikutnya setelah mengambil data Dapodik itu adalah kita bisa buat langsung data user untuk guru-guru ya. Pembuatan data user ini terdiri adalah data user administrator, data user guru, data user siswa. Nah, untuk data administrator kita bisa tambah secara manual, untuk user guru dan siswa kita bisa generate secara otomatis ya. Makanya sama ya, kalau menambahkan data user tinggal tambah user. Nah, jenisnya itu apa, apakah admin, guru, siswa ya. Untuk wali kelas nanti dan guru BK include di guru ya, tidak ada khusus untuk pembuatan akun wali kelas ya. Nah, kalau guru kita pilih gurunya siapa ya. Kalau misalnya siswa nanti akan tampil pilih kelas berapa, nanti namanya siapa, ini satu persatu ya. Kalau administrator kita isi lengkapnya datanya ya, dan seterusnya. Oke. Nah, saya coba langsung ya, generate otomatis ya, generate user otomatis. Oke, sudah. Nah, ini diinformasikan bahwa untuk generate user ada 1074 user yang di generate. Nah, usernya untuk guru itu adalah NIP atau siswa NISN bagi yang punya ya. Untuk NIP bagi yang punya NIP. Kalau tidak ada NISN atau NIP, maka nama lengkap huruf kecil tanpa spasi. Passwordnya itu adalah baltim 123456. Nah, oke. Nah, kita lihat ini daftar user gurunya. Ini adalah untuk user siswa. Nah, di sini untuk user kita bisa juga lakukan proses. Di sini bisa diedit usernya, dihapus, kemudian reset password, nonaktifkan user kita bisa lakukan melalui manajemen user. Nah, kalau usernya online nanti juga bisa di reset. Di sini reset status login user juga bisa ya. Oke. Nah, ini adalah pembuatan user. Langkah berikutnya adalah melihat ya. Nah, langkah berikutnya adalah melihat data yang bersumber dari Dapodik melalui data sumber Dapodik ya. Yang pertama ada data sekolah, ini sumbernya dari Dapodik.
Nah, kemudian ada data Capsec. Kalau ingin mengupdate data Capsec, ya tinggal klik edit. Nah, misalkan di sini mengisi dengan ya misalnya gelarnya, ya gelar kepala sekolah bisa diisi. Ya, oke, simpan. Nah, ini ya. Kemudian ada data guru, ya, data guru. Kemudian bisa diedit gelarnya, gelar depan, gelar belakang untuk masing-masing guru. Ya, kalau sudah disimpan, ya. Kemudian ada data siswa. Ya, data siswa ini bisa diedit per siswa, data yang tidak ada di Dapodik. Sedangkan data-data yang sumbernya Dapodik silakan diperbaiki melalui Dapodik. Kalau sudah berubah nanti diupdate lagi. Ya. Nah, data yang tidak ada di Dapodik seperti data pelengkap ini silakan dilengkapi: status dalam keluarga, diterima di kelas berapa, alamat ortu, telepon ortu, wali, ya. Ini silakan diupdate tiap siswa. Nah, untuk mengetahui detail siswa bisa ditampilkan, ya, untuk data detailnya. Nah, itu. Nah, kemudian ada data kelas dan wali kelas. Nah, di data kelas ini terdiri dari data kelas reguler, ini data kelas reguler, kemudian data kelas lintas minat, dan data kelas ekskul. Nah, kebetulan di sini belum ada. Kalau sudah diinput data kelompok ekskulnya akan tampil. Nah, kemudian di setiap kelas nanti kalau kita lihat jumlah siswa anggota kelasnya juga ada. Kita bisa lihat detail anggota di setiap kelas. Ya, misalnya ini 12 bahasa 1 misalnya. Ya, klik detail anggota, maka akan tampil anggota-anggota kelas di kelas tersebut. Dan ini juga bisa dihapus, ya. Ya, misalnya ada kesalahan, ya, bisa dihapus, ya. Nah, ini dengan mengklik menghapus, ya, pastikan kalau iya, iya. Dan bisa juga dihapus sekalian, misalnya ada kesalahan, misalnya salah anggota kelas di Dapodik tapi sudah keambil oleh MPD dan terjadi kesalahan di MPD tidak otomatis terhapus, jadi bisa dihapus di sini. Oke. Nah, ini kalau menghapus semua, maka semuanya bisa dihapus. Nah, itu untuk anggota kelas. Kemudian mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini adalah sumbernya dari data mata pelajaran Dapodik. Nah, kemudian untuk di bagian nama singkat ini yang ditujukan untuk membuat header leger, nanti bisa diedit nama singkatnya di setiap mata pelajaran, apa nama-nama singkatnya, maksimal 20 karakter, ya, kalau sudah disimpan, ya. Jadi prosesnya sangat mudah. Kemudian data pembelajaran, ini adalah data pembelajaran yang sumbernya dari Dapodik. Kalau ada kesalahan di sini, misalnya salah di Dapodik sudah keambil ke MPD, maka di sini tidak otomatis dihapus, maka bisa dihapus secara manual di sini. Ya. Kemudian data ekstrakurikuler, kalau sudah diisi di Dapodik, maka di sini akan tampil. Ya, kebetulan ini datanya belum ada di Dapodik. Nah, ini adalah sumber data yang dari Dapodik. Ya, mulai dari pengambilan data Dapo, membuat user, dan mengambil data Dapodik. Oke, demikian langkah-langkah untuk penyiapan referensi awal mulai dari mengambil data Dapodik, kemudian mulai dari membuat web service Dapodik, mengambil data Dapodik dan mengecek data Dapodik, serta membuat user untuk guru dan siswa. Semoga membantu. Terima kasih.